Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HM, berjumpa lagi di channel Hunting Misteri bersama saya Ahmad S, biasa dipanggil Ama. Malam ini saya ada di sebuah lokasi di Bilabong. Dulu kita lokasinya masih tetap area yang sama tapi beda lokasi. Di sini saya lokasi yang kedua. Rencananya malam ini saya akan coba explore yang konon katanya kata warga sekitar lumayan angker dan banyak penampakan dan gangguan juga. Kenapa bisa begitu? Karena posisi bangunan yang kosong ini berada di tengah perkebunan. Jadi jarang, perumahannya tuh jarang, satu jauh jaraknya sekitar 50 meter lagi ada lagi gitu. Dan rata-rata pada kosong. Saking kosongnya tidak terurus terbengkalai, akhirnya seperti ini lapuk, kosong atasnya juga bawahnya juga, oke. Dan kali ini atau malam ini saya tidak sendiri, ditemani oleh sobat HM dari Cilebut namanya Andri yang waktu pertama itu dia sempat dampingi kita. Malam ini dia dampingi kita lagi, oke. Pada Andri silahkan. Hai Andri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Malam ini kita akan review ini Andri. Iya. Menurut Andri ada apa aja di sini? Banyak ya. Ini kalau malam siang gitu rame seperti gimana? Siang suka rame gak siang gini? Kalau di sini mah kurang. Terus yang ramenya di mana? Ada Uyuh sono ya. Oke, sobat HM, jadi ini saking angkernya, jadi mau siang malam di sini tetap sepi, oke. Dan kali ini kita akan coba wawancara warga sekitar. Dia juga sobat HM dari Bilabong ini. Yuk kita panggilkan untuk warganya. Silakan. Fazri. Semuanya. Andri sini. Siapa? Fazri ini Randy. Ini? Ipang. Hah? Ipang. Ini sobat HM dari Bilabong, oke? Kalian kalau siang itu kalian tinggal di mana? Area sini ya? Maksudnya dari sekitar kampung-kampung ini kan, tetangga sini. Maksudnya kalian itu sering main ke sini kadang-kadang ya? Apa tempat nongkrongnya di sini? Sering nongkrong di sini. Oh gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, pernah nggak ada gangguan atau pernah melihat atau kata siapa gitu kan? Pernah nggak? Pernah sih. Suaranya? Nongkrong. Kenapa? Nongkrong malam Nongkrong pernah? ada raji suara-suara gitu. Ada suara ya. Selain dari suara, Misalnya dia katanya pernah lihat pocong. Ini apa buras? Dia pernah lihat buras sobat saya. Terus bisa diceritakan nggak burasnya seperti apa? Maksudnya posisinya apa dia lagi berdiri, apa dia melebat aja? Dia lagi berdiri gitu. Berdiri aja. Iya. Karena nggak disapa. Tapi pada kabur nggak waktu itu? Diem aja. Sempat kabar. Tapi balik lagi. Hebat. Terus kalau ini Pang, apa yang pernah kamu rasakan di sini Pang? Iya sini. Saya pernah ngeliat sini ada sosok kuntilanak gitu. Kuntik, si Mbak. Terus? Udah itu aja. Itu aja. Oke. Kalian suka channel hunting misteri nggak? Nih sobat HM, ini yang selalu setiap kita ke Cilebut, sekaligus karena dia warga sekitar, saya untuk minta ditunjukkan tempatnya. Ini jadi selalu saya jadikan untuk review untuk warga sekitarnya. Oke, terima kasih untuk Fazri, mudah-mudahan ini juga buat Randy, mudah-mudahan juga sehat selalu ya. Untuk Ipang juga makasih. Ada pesan-pesan nggak atau subscribe-nya untuk sobat Bilabong yang tahu itu silakan. Subscribe. Saya semangat ke depannya. Amin. Ya, Stay tune terus ya hunting misteri untuk sobat-sobat HM yang di Bilabong, di Cilebut, di Bojonggede, termasuk di Citayam gitu. Pokoknya area Bogor ini dan Tanah Sareal, oke. Stay tune terus karena nanti boleh kalian komentar di kolom komentar YouTube kami, ada tempat yang cocok untuk konsepnya seperti tempat angker atau segala macam. Nanti kita review kita survei, kita review, kalau cocok nanti kita akan hunting di situ. Oke sobat HM, terima kasih. Kasih ya. Terima kasih ya. Tuh.
Sobat HM, nanti apa sekarang saya akan coba review dari ruangan per ruangannya ya. Sekarang kita akan review salah satu sampingnya. Dan konon katanya di sampingnya ini dulu kalau saya pernah dengar ya, ada bapak-bapak yang sedang mencari rumput gitu, terus dipanggil sama sama suara perempuan, dicariin nggak ada, sampai terakhir bapak-bapaknya dia lihat pas dia masuk ke dalam. Nah pas dia masuk ke dalam ruangan, malah sosoknya itu ada di luar berdiri di samping ini katanya. Oke, sekarang kita review, saya penasaran. Kalau menurut Andri ada yang bisa dirasakan nggak saat ini? Belum ya, masih kita datar dulu aja ya. Oke, belum ada yang dirasakan, tapi nanti ya, kalau saya sih udah mulai ada peningkatan sedikit nih. Oke sobat HM, lanjut. Saya penasaran sama ini apa sih? Ini seperti saya coba kamar mandi ya dia ya. Ini kita masuk dari jendelanya nggak bisa sobat saya karena bawahnya itu dalam banget, jadi kita akan coba langsung dari depan aja. Yuk kita ke sana. Ini salah satu ruang tamu apa saya ini. Ini nih patok ini sama ini ada berapa nih? Ada 4. Jadi ini tuh kanopi. Jadi mobil tuh parkir di sini. Ini lebih tepatnya gerasi ya? Iya. Buat narik mobil gitu. Oke sobat AM masuk. Ini nih mendukung banget ini buat sesuatu yang berbeda. Yuk sobat AM. Kalau ini buat kamar mandi, pure kamar mandi, jadi dia sistemnya shower gitu. Dan ini toilet, pure toilet, jadi terpisah antara kamar mandi dengan toilet. Kalau ini ruangan disebut ruangan tamu, nanggung ya, kecil. Itu apa tuh? Kamar biasa ya. Ini di sini tempat orang pacaran. Iya benar. Andri ya? Ya. Malia dulu, benar. Bisa dipakai, lanjut kita ke sini review. Ini sobat saya. Ini nih di atas. Nah seperti ada sesuatu nih di atas ini kayaknya ini ya, tembok itu atasnya ya, apa kayak ada plesteran atas gitu tembok ya. Iya. Oh, ini berarti bisa berdiri di sini, ada sosok apa gitu kayaknya. Ini kalau ular pun memungkinkan, binatang-binatang yang berbahaya itu juga bisa. Ya. Ini ruangan, lebih tepatnya ini ruangan kayak dapur ya. Ini dapur juga buat masak atau apa. Terbukti ada ini buat keran air segala macam. Buat buangan tuh ya benar, ini dapur. Dapurnya dia lebih unik, jadi adanya di tengah. Ya sobat lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Sini dulu sobat saya. Ini di antara ruangan-ruangan yang lain, ruangan-ruangan di sekitar sini, ini yang paling luas ya, yang paling terbuka dan luas gitu. Jadi nggak ada sekat-sekat kalau di sini. Tapi tetap ada apa? Ada area belakang dan depan juga. Oke, saya pengen lihat di sini dulu. Saya penasaran. Tadi ada sesuatu di sini. Nah, ini apa? Langsung menuju ke sini aja.
Ini kamar mandi. Oh, mandi. Nih. Ini yang ya ini siapa ini bilang tadi siapa? Pak Zri bilang sosoknya apa? Ada lontong ya. Ini lontong nih. Tapi posisinya di sini nih. Nah, lebih tepatnya di sini dia berdiri lontong. Nah, apabila kita sorot seperti ini, sebetulnya bayangan lontong itu kena ada di sana tuh. Nah, bayangan lontong itu jelas banget nih dari sini nih. Ngebayang banget ya. Nah, lontong. Warnanya putih Andri ya. Agak sedikit kotor. Oke. Dia memandang kita. Dia apa? Kayak penasaran apa sih gitu. Sedang ngapain sih gitu. Kepo ibaratnya. Oke, sobat saya. Ini kamar mandinya nih, tapi aman nggak Andri? Aman insyaallah ya. Oke, sip. Ini sobat saya. Nih. Sobat saya. Ini saya kering banget, bukan karena apa, tiba-tiba ini saya sakit banget. Jadi gini sobat saya, saya minum apa nih? Aduh, nih saya ceritakan sedikit ya. Ini ada sosok perempuan, akan tetapi lehernya seperti apa? Kayak berdarah, kayak bekas, entah dia kecelakaan, entah dia sengaja, entah itu memang ada. Oke. Saya mau sedikit interaksi, mau Andi interaksi. Boleh? Hah? Andi mau interaksi? Aja. Oke. Nanti bantu ya, bantu jelaskan ya apa yang saya interaksikan. Oke. Di sini. Dia tuh nggak mau berdiri Andri ya, lebih cenderung duduk, tapi dia tidak ada ekspresi sedih. Saya ceritakan, saya tadi sedikit komunikasi ya, saya tidak mau pakai sistem tarik segala macam karena ini positif kalau menurut saya. Dia cuma menyampaikan tolong doakan saya, gitu. Jadi kalau lebih jelasnya kayak apa sih nanti kalau dia tuh kayak bekas keiris gitu ya, kayak tiga wajar, tapi ini positif gitu loh, nggak apa-apa. Kita bacakan Al-Fatihah buat ya. Fatihah. Iya. Teman ini. Sebentar. Yuk, kalau seumpamanya dia sedikit agak marah atau apa, itu kita bisa komunikasi yang lebih parah. Akan tetapi kalau dia kayak gini nih santai Andri ya, lebih cenderung lebih apa sih kalau momennya lebih tenang ya. Kita juga tenang lagi gitu loh. Walaupun memang kalau kita akan lihat si bentuk ekspresi itu apa kayak ini tuh serem memang, tapi lihat muka tuh dia lebih ke positif ya. Tenang ngadepin kita ya, yuk sobat saya. Karena kita tujuannya silaturahim sih. Ya lanjut. Dan ini area belakang. Ini area belakangnya. Tadi yang saya sempat lihat sosok itu yang tadi saya bilang tadi apa? Ya, aman. Ada yang bisa Andi lihat apa? Hah? Pocong. Ada.
memantau kita dari jauh, tapi dia nggak berani masuk. Maksudnya bukan nggak berani masuk, dia nggak masuk, dia masih ada di apa si empoknya itu si lontongnya itu masih putar-putar aja. Tadi di sini, ya lanjut nggak apa-apa, yang penting kita masing-masing. Yuk, sayang lanjut. Nah, ini kamar mandi yang di sini nih. Ini pun sama, ini kamar mandi juga, akan tetapi dipakai yang disebutnya apa ya, senonoh lah ibaratnya, yang nggak wajar. Jadi kalau saya lihat dari apa sih, dari apa ya, dari batin saya sih seperti ini ya. Di sini pun yang pacaran bukan dikatakan ini aja, Andri, bukan perempuan sama laki aja. Jadi ada ketika kayak laki-laki sama laki-laki gitu loh. Iya. Karena saya di sini tergambar jelas ya. Jadi dia praktekin apa yang laki-laki itu lakukan sama laki-laki lagi, ngerti ya maksudnya? Tapi benar ya, ada ya gitu di sini ya? Ada pasti. Banyak ada ya? Jadi gitu sobat HM. Tapi kalau untuk masalah bau amis segala macam, ini lebih datar, akan tetapi lebih mereka tuh mencontohkan apa yang dilakukan mereka ketika ada yang berkunjung di sini melakukan seperti itu gitu. Bukan hanya perempuan ya, tapi laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi istilahnya apa ya? Apa istilahnya? Mulai. Hah? Mencontohkan apa yang ada di sekitar sini dulunya gitu. Iya gitu. Jadi kayak apa ya? Sodomi kali. Lebih jelasnya ya. Kali. Oke, lanjut ya. Sodom. Sodom. Oke. Kita akan coba ini. Review yang ini. Nah, ini untuk bagian depannya coba saya. Tapi ada yang ngerasa nggak? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Data ya. Ini depannya coba saya. Ini depannya nih. Ini juga depan. Ini buahnya coba saya penuh ini. Nih, penuh ini. Nanti sini nanti. Nanti sini. Nanti sosok apa nanti? Kayak apa? Kunti. Ini ada Mbak Kun. Mbak Kun berdiri tepatnya ini di sebelah ini. Posisinya dia di luar. Oke. Baik, cuman mukanya aja gini nih. Andri, mukanya gini. Ya. Oke, lanjut aja yuk. Sini. Dan ini pun masih masuknya ke area depan juga ini sobat saya. Oke, lanjut yuk, kita ke atas aja dulu. Ini beda banget ini. Ini yang ngerasa nggak? Bener? Hah? Aman, aman, beneran? Yakin? Ya. Jadi gini sobat AM, Andri itu bisa dikatakan apa Andri? Dia itu bisa lebih peka dari saya sebetulnya gitu. Makanya dia kalau merasa nggak nyaman pasti dia beda banget. Dan tangganya ngumpet sobat AM, dia tangganya kalau dari ini kayak gak ada tangga, ternyata ada tangga nih naik ke atas yuk sobat AM. Dia tangganya muter. Ternyata ini ruangan beda-beda wilayah ya. Setiap ruangan itu beda yang isi, jadi kalau disebut beda yang isi itu. Dan tadi yang tadi apa saya ketika saya naik ada sosok gede menghalangi jalan saya.
Tapi kita tadi minta izin untuk naik ke atas gitu. Ya, yuk. Sosoknya gede, warnanya hitam. Hati-hati. Kembali ke yang lebih. Saya mau sedikit interaksi gak apa-apa ya, aman ya? Hah? Coba. Andri, saya tadi sedikit interaksi dengan yang kalau sosok gede itu kan adanya di ini tengah ini ya. Nih di sini kan gede. Nah yang ini tuh sosoknya lebih ke apa? Kamu tahu kurcaci ya? Kurcaci ya. Di sini banyak seperti kurcaci ya, kecil-kecil. Akan tetapi jangan salah, dia kecil memang kelihatan sosoknya kecil, akan tetapi dia bertaring, ininya panjang ya Andri ya. Apa ini tuh namanya? Kuping. Nah kupingnya panjang-panjang sobat saya, meleleh gitu. Banyak, ini ada sekitar lebih dari 5 ya. Jadi ketika saya tanya di sini, ini makhluk apaan sih, saya tanya, dia memang makhluk penghuni di sini gitu loh. Saya bilang asli dari sini apa bukan? Nah dia bilang lebih ke memang dia udah lama di sini, main di sini, ngerasa udah betah. Jadi pertamanya bukan asli sini, akan tetapi ketika main cocok di sini, ya main di sini gitu loh. Ternyata setiap ruangan beda-beda penghuni gitu loh, benar-benar. Saya nggak bisa cerita dah, jadi gimana ya, kelihatannya rumah kosong, akan tetapi kelihatannya rumah kosong tapi rumah isi, kelihatannya hancur tapi rumahnya utuh, ngerti gak maksudnya? Lebih ke istana ya, lebih ke istana sobat HM. Jadi kalau kita yang lihat biasa itu kayak rumah kosong hancur, akan tetapi kalau orang yang bisa melihat ini lebih ke rumah masih utuh tapi banyak penghuninya gitu loh, padat ya gak, aktivitasnya gede banget, eksistensinya TOP deh juara. Yuk kita putus. Yuk. Ada yang manggil di atas. Oh iya sobat HM, ini sosok yang gede tadi, dia ada di toren. Nah Andri lihat ya, ini sobat HM, sosoknya gede banget, jadi tingginya segitu memang, setoran itu tingginya, sosoknya hitam, gede. Jadi dia itu apa ya, berdiri aja gitu, berdiri aja sampai situ, berdirinya di sini tapi dia berdiri ke situ sampai ujung ya. Ini lebih ke positif apa negatif nih kalau menurut ente, kalau lihat dari ininya, ekspresinya kayak gak suka kita ya, kayak gak suka kita, tapi apa ya, belum dikategorikan membahayakan sih, karena kita bertamu kan secara sopan juga. Oke, yuk sobat saya, kita lihat di sini. Hati-hati, karena ini lihat atapnya ambrol dari atas. Oke. Ternyata ada ular ngelingker, ya kayak gini nih. Nah ngelingkernya jadi apa ya, ngelingker biasa, akan tetapi palanya yang mana, buntutnya yang mana nih sobat saya, coba nih dek, boleh dek nih,
ularnya lebih ke warna hitam ya, tapi dia kalau seumpamanya kita perhatikan seperti itu, pala sama ekor tuh lebih ke apa Andri? Sama ya? Ada bedanya nggak sih? Andri bisa bedain nggak? Palanya yang ke sana apa yang ke sana? Nih sosoknya ular sobat HM, dia melingkar deket ini nih apa? Saya tidak mau terlalu dekat ya, tidak mau ambil risiko ya. Astaga. Cuma Andri. Dia apa ya? Saya baru tahu ternyata palanya yang ekor. Jadi palanya itu yang membalik ternyata. Yang ininya mundur lagi ke sana. Warnanya hitam melingkar. Lebih ke apa ya? Kayak ke abu-abuan, tahu nggak, Andri ya? Iya. Jadi Andri bisa jelasin nggak? Maksudnya ke abu-abuan seperti apa sih? Hitam nih, terus tapi ada agak abu-abu nih, coba lihat. Ya, Andri ya? Hitam agak abu-abu kayak kobra gitu. Kayak kobra, tapi dia bukan kobra, tapi apa ya? Kayak kobra sama, cuman dia kalau kobra kan kecil ya, tapi kalau ini gede. Bentuknya bisa dikatakan kayak piton, tapi dia warnanya hitam aja gitu. Tahu apa? Ya. Yaudah, nggak apa-apa, kita masing-masing. Kita jangan musik yang ini sepertinya ya nyamperin. Mana batu? Dek naik ke jendela dek nih kali ini. Nanti naik ke jendela Andri ya? Hah? Naik ke jendela sobat saya? Udah turun. Nih. Naik ke jendela. Nih yang ada pohon goyang. Nah ini nih. Dia naik ke jendela. Nah turun. Ini jendela nih. Oke sobat saya. Dah, sekarang kita review ruangan yang ini. Saya penasaran sama ini. Ini kita udah masuk belum tadi? Nih sobat saya. Ini atap-atapnya hancur ini segitiga tikunya pun hancur juga sama. Nanti yang nyamperin ke saya ini sosoknya apa nanti? Nyamperin ke saya nih. Asik tapi coba perhatiin. Nih. Sosoknya apa nanti? Bawa apa? Bawa anak ya? Bawa anak ya? Hah? Kalau saya lihatnya anak-anak. Ada ibu-ibu juga ternyata. Jadi ada anak kecil yang nyamperin saya. Ternyata ada ibu-ibunya juga. Ini sobat saya ini. Oke? Yuk. Andri. Oke sobat saya, kita review ruangan yang di sana coba penasaran saya. Warnanya kayak gini. Hah? Mana ini belum ya deh? Oh ini sobat saya, tadi terakhir ini terakhir. Soalnya ini yang paling ini nih, eksistensi gede banget ini. Oke, ini. Ini coba kan, ini kanopi depan, jadi dia kanopi depan, jadi kayak buat jemur gitu ya Andri ya? Iya. Kayak buat jemur, kayak buat apa gitu. Ini hancur parah ini. Nah seperti yang saya bilang dan Andri juga tadi bilang bahwa ini kalau kita lihat dari untuk orang awam itu seperti emang rumahnya hancur ya. Iya. Akan tetapi nggak hancur, Enggak. malah lebih ke condong ke istana ya. Lebih condong ke istana sobat HM. Nah orang melihat tempatnya kosong, beda cerita Andri ya. Kalau menurut kita ini Enggak. penuh padat ya, banyak aktivitas. Makanya saya tidak mau ambil risiko untuk ini untuk itu. Kita hanya untuk review aja malam ini ya. Jangan ada apa ibaratnya kita tidak mau mediumisasi karena khawatir sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi nanti sobat HM kalau yang nanti boleh komen aja di komentar di YouTube kami. Oke sobat HM, yuk lanjut. Saya coba ke sana sobat HM. Penasaran saya.
kaki ditarik ya. Iya gue yang serangan sih. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam. Yang lain boleh kameramen langsung sono aja muter. Dek, kalau masuk lewat ini saya pegang kamera. So kok ya lempang. Nanti kalau mau muter mau lewat sini, mas aja. Jangan ini kadinya dik. Kalau saya Makan. sedikit, saya ada sedikit apa? Kayak biasa kan Andri ya. Dan Andri juga ngerasa sama ke saya juga, tapi yang lebih parah ke saya. Jadi dia cenderung kayak narik ini saya. Nah, sosoknya saya bilang di sini saya nggak mau neko-neko, saya hanya review gitu loh. Akan tetapi ini beda cerita, ini sosok ini lebih ke apa? Kalau udah megang gitu fisik ya, lebih ke fisik sobat saya ya. Saya pengen sedikit interaksi coba. Ini sosoknya gede ya, tapi lucu. Dia tidak mau jalan, tidak mau berdiri, sosoknya seperti berbaring seperti kayak gini ya, warnanya hitam. Jadi dia tuh ngerasa sebelum minta izin ke yang lain, lebih utama kalian ke dia, karena dia yang menjaga tempat ini gitu. Tapi lucu ya, yang tadi sosoknya gede malah lebih cenderung ke kita datar aja ya, yang ini tuh malah lebih galak sobat HM. Jadi seolah-olah bahwa dia itu di sini yang ibaratnya yang punya tempat di sini, yang menguasai atau yang bertanggung jawab di sini itu dia. Jadi pertamanya minta izin ke dia, salah katanya kalau minta izin yang ke bawah. Dan saya jelaskan, saya tidak minta izin ke Anda, tapi saya minta izin sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kegiatan ini lancar ya, yang ganggu fisik bahaya, gak boleh. Oke, masing-masing. Karena saya tujuannya silaturahim ke sini ya. Oke, Dek, bentar. Yuk, bentar. Yuk. Nah itu. Apa yang saya unjuk tadi, lihat? Hah? Gimana Andri sini? Dalam ini ya? Tadi di jauh-jauh. Lampu ada berarti kan nih, main embung jam. Cukup ya.
Sobat AM, sosok yang gede itu banyak Sobat AM, bukan hanya 1, 2, ada sekitar 4. Di sana tadi yang seperti merayap seperti itu 1. Dia ngomongnya dia minta izin ke kita, jangan ke yang lain. Paling pertama ke dia karena dia karena yang bertanggung jawab di sini, atau yang bisa dikatakan dia ketuanya di sini. Akan tetapi sosok gede pun di sana dia juga sama, seolah-olah bahwa dia itu menunjukkan dia paling tinggi gitu. Tapi pada dasarnya itu yang lebih energi, lebih mantap. Nah tadi ketika kita jalan mau masuk mau keluar ya, mau ke sini dari sana kan. Nah saya unjukin ada sosok melebat di sini. Jadi dia kalau kita itu sebetulnya kayak orang kayak bunyi apa? Kalau menurut saya dia nggak ngebunyiin apa-apa, dia cuma mukul kayak gini Pak, gitu, ngerti gak? Kayak gitu. Jadi seolah-olah di sini datangin saya katanya. Nah di sini setelah saya datangin, di sini pun sosok ini marah, katanya saya yang berkuasa tadi masuk tanpa izin. Jadi setiap ruangan itu energi beda, dan setiap ruangan itu ada saya bilang padat. Jadi setiap ruangan ada yang lebih dari isi 5, 4 gitu, dan setiap isi 4 itu pasti ada ketuanya 1 gitu ya. Oke Sobat AM, oke. Jadi apa, cara silaturahim saya salah katanya. Oke lah, yuk Dek, mundur aja deh. Nanti tadi lihat pas ini ya, pas mukul ini lihat ya tadi. Hah? Nyampe gitu. Lihat warnanya kayak putih gitu kan, gelebet gitu. Hah? Jadi Sobat saya, ketika saya tadi keluar dari ruangan ini, ruangan ini, Andri itu di depan Andri ya. Depan Andri dia sosok kayak putih gitu. Oke, lanjut. Ini atasnya, yang tadi bawah ini kalau kita main di bawah ini jatuh nih, kita bisa celaka nih, bahaya nih. Dia udah nggak ada pegangan, jadi cuman pegangan siku ini aja, tapi di atasnya dia bebannya bisa dikatakan lebih dari 100 kilo nih ya, bahaya, bisa apa di koma gitu. Ini coba saya. Nih, ini sosok yang tadi mencontohkan apa, manusia itu melakukan sesuatu kayak lelaki sama lelaki. Nah, ketika tadi saya ceritakan memang dia sedikit rasa apa gimana, nggak nyaman kali ya. Nah, akan tetapi ketika saya jalan tadi seperti ini, saya ditarik. Andri ngerasa nggak? Andri ada tarikan nggak? Untuk Andri ada tarikan nggak? Ada ya, energi lumayan ya. Ternyata ini apa? Negatif Sobat HM. Ini Sobat AM. Jadi kalau menurut saya pribadi nih ya, oke, tunggu dulu. Oke Sobat AM. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, jadi bukan dasarnya manusianya saling suka sebetulnya ya. Andri, betul gak apa yang saya katakan Andri? Jadi bukan dasarnya laki-laki satu sampai laki per laki-laki itu saling suka, enggak. Jadi karena ada dorongan dari sini. Jadi makhluk ini yang memang suka sama laki-laki, jadi yang menggoda untuk saling suka antara laki-laki gitu loh. Ternyata ini negatif ini. Kirain saya gini, dia mencontohkan apa yang dilakukan manusia, ternyata dia yang ibaratnya memberikan sugesti untuk suka laki-laki sama dengan laki-laki. Nih sosoknya. Hei, siapapun wujud kamu, apapun wujud kamu, tolong jangan ganggu fisik lah. Kamera deh, jangan ganggu fisik, bahaya.
Tidak semua bangsa manusia bisa kalian ganggu. Memang bisa, tapi itu semua tergantung dari kitanya. Jika orang yang beriman tidak bisa kalian ganggu seperti ini. Tidak semuanya. Ini sosoknya seperti anak muda. Tapi dia memang dia mencontohkan, sebetulnya dia bukan anak muda ya kalau saya jelaskan. Kalau dilihat umurnya sekitar 20-an ya, nggak nyampe deh 20 ya. Kalau menurut saya pribadi, setiap makhluk seperti ini tuh dia bisa menyerupai, dia mau 100 tahun dia bisa. Ini sosoknya lebih ketua sebetulnya kalau menurut saya, tapi dia lagi saat ini sedang menyerupai sosok seperti anak muda Andrea. Anak muda kenapa? Karena memang di sini banyak yang nongkrong anak muda. Dan ini negatif kalau menurut saya. Dia itu yang selalu menggoda orang untuk saling suka, walaupun itu antara laki-laki. Ketika orang itu di luar kesadaran dia melakukan seperti itu, melakukan seperti apa laki-laki dengan laki-laki, akan tetapi yang melakukan sebetulnya bukan laki-laki itu. Jadi sosok itu yang ini yang menikmati gitu loh. Yang menikmati prosesnya seperti itu sobat AM. Bahaya. Ini lebih baik dipendam aja daripada mencelakakan orang ya. Dek, Andri minta bantunya ya. Kita pendam aja, ini mah bahaya. Bismillah. Dek, itu kondusif dek. Dek, lamun darah kan dek. Nanti mana dek? Ya, dek. Oke, itu kondusif dek. Ini bisa dek. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi sobat HM, sedikit tadi ada bukan lebih interaksi ya, lebih mengganggu fisik kalau menurut saya pribadi. Karena sosok ini ketika tadi saya sebelum naik ke mana, ke atas Andre ya, kita kan review dulu ini. Nah sebelum saya naik ke atas, sebelum review ini saya masuk ke situ tadi salah satu kamar mandi. Nah saya kaget ada dua sosok yang sedang melakukan ada kelaminnya seperti laki-laki, sedang melakukan seperti itu melalui apa sih ibaratnya bokong ya. Saya heran, kok dia mencontohkan seperti itu. Saya sempat berpikir ini tadi ini saya sendiri, saya bilang gini, kemungkinan dia mencontohkan apa yang dilakukan orang-orang di sini, bukan hanya berhubungan antara perempuan dengan laki, kan tetapi laki-laki dengan perempuan.
Nah, kita naik ke atas, ketika udah beres review atas segala macam, saya turun ke bawah ini ada sosok yang sedikit, kalau kayak dia mah ngejak inilah menyapa, tapi lebih ke fisik menurut saya, bukan sapa dengan suara tapi dengan menarik. Nah, lucunya gini, dia itu ternyata kalau saya perhatiin bukan orang itu, dia bukan mencontohkan orang itu melakukan, tapi dia lebih mendorong untuk laki-laki itu sama dengan laki-laki, ibarat timbul perasaan dia yang ini yang mensugesti segala macam, yang menimbulkan keinginan itu gitu Sobat AM. Dan ketika yang melakukannya pun dia yang menikmati proses itu, bukan laki-laki itu. Oke Sobat AM, gak apa-apa, jadi pesannya untuk Sobat AM dimanapun berada, dimanapun kita main atau nongkrong, coba mawas diri, hormati tempat yang menurut kalian itu memang kalian awam, ibaratnya hormati, mau dimanapun itu. Oke Sobat AM, karena di samping tempat yang kosong ada sesuatu yang menurut kalian tidak bisa dilihat, tapi sosok itu melihat kalian, apa yang melakukan kalian. Oke Sobat AM. Oke Sobat AM, setelah saya tadi review dari samping ke ruangan lantai bawah sampai ada tragedi yang menurut saya lumayan menguji adrenalin saya itu tadi. Terus yang keduanya kita di atas juga banyak sosok juga, bahkan ada yang tinggi besar melebihi dari tower air itu juga. Menariknya gini, kenapa saya bilang menarik, ternyata kita suka salah ya, untuk orang-orang awam itu salah. Mereka melihatnya ini bangunan kosong tiada berpenghuni gitu loh, bangunan lapuk tidak berpenghuni. Tapi kalau bagi saya, untuk bagi Anda juga sama kayak Anda ya, ini bangunan berisi penuh, eksistensinya penuh, aktivitasnya penuh, padat. Nah, dan bangunan pun tidak hancur, tidak lapuk, akan tetapi dia berdiri megah, malah lebih seperti istana, ini istana mereka gitu. Nah, jadi dimanapun kalian, untuk Sobat HM, khususnya Sobat HM Cilebut, Bilabong dan sekitarnya, boleh kalian berkunjung ke tempat ini, ramaikan tempat ini, tapi dengan hal-hal yang positif. Jangan untuk mengganggu atau membuat tidak sopan di area ini gitu. Ini malam ini saya undur diri. Terima kasih Sobat HM yang udah stay tune Hunting Mystery. Jangan lupa sambil kalian nonton video ini sampai selesai, mainkan jari kalian, tekan like, share, dan komen, dan jangan lupa juga subscribe. Dengan kalian subscribe, berarti kalian telah menolong channel saya untuk berkembang. Oke. Terima kasih juga kepada Andri yang dari Sobat HM dari Cilebut. Silakan, ada pesan-pesan? Jangan lupa tonton, like, share, dan komen. Terus maju. Amin. Oke. Terima kasih Andri. Oke Sobat HM, demikian dari saya. Uksikum bitaqwallah, kurang lebihnya mohon maaf. Uksikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.